diri kita, kita lihat diri kita. Sahabat itu dengar hadis ini bahagia, bangga, senang banget. Nah kalau kita gimana? Kita sepertinya biasa-biasa aja. Betul. Kita nggak kayak sahabat tadi. Sahabat tadi, Masya Allah, mereka sangat bahagia, sangat bangga. Kenapa? Berarti ada masalah dengan cinta kita. Ada masalah dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang dikehendaki hadis ini bukan sekedar cinta biasa, tapi cinta yang luar biasa. Bukan cinta monyet. Di sini cinta yang sejati. Maka Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengukur seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yang dengannya akan menjadi bekal yang sangat cukup buat kita untuk menghadapi hari kiamat, baik kiamat besar ataupun kiamat kecil. Kiamat kecil itu kematian. Kita bisa lihat dari mana? Kita lihat dari ciri-cirinya. Karena kata para alim ulama, likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada ciri-ciri dan tanda-tandanya. Biasanya kita bisa mengenali sesuatu dengan ciri dan tanda-tandanya. Ketika saya mengatakan, coba hewan-hewan apa yang punya belalai, punya gading, kupingnya lebar, pasti kepikiran sama kita gajah. Maka kalau kita pengen tahu seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yuk kita belajar sedikit tentang ciri-ciri cinta yang hakiki, cinta yang sejati. Di antaranya ciri cinta yang hakiki yang sejati adalah cinta yang hakiki yang sejati akan menimbulkan ketaatan kepada yang dicintai. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Jikalau cintamu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'tahu, maka pasti engkau akan mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti', si pencinta akan mentaati yang dicintainya. Maka ciri yang pertama, orang yang cintanya sejati pasti akan mentaati yang dicintai. Maka kalau kita mau ngukur seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita lihat seberapa besar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dalam mentaati perintah-perintah Allah kita senang, mudah, maka berarti cinta kita benar. Ketika kita mudah mentaati perintah-perintah Allah, mudah mentaati sunnah-sunnah Rasulullah, ini menandakan cinta kita benar. Ciri yang pertama, cinta yang hakiki adalah menimbulkan ketaatan kepada semua perintah-perintah Allah, kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketaatan. Kalau kita bisa lihat seberapa taat kita kepada Allah dan Rasulnya, seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu maunya Allah dalam hal cinta apa? Seperti ayat yang saya sebutkan dalam muqaddimah tadi, surat Ali Imran ayat 31, mengenai cinta Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikan olehmu ya Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Nabi kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, jika kita benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasul, maka ikutilah aku. Yakni untuk mewujudkan cinta yang hakiki kepada Allah dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka apa yang akan kita dapatkan? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di antara perintah yang Allah kehendaki dalam hal cinta kita kepada Allah adalah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan menghidupkan sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah. Dan kalau sudah dapatkan kecintaan Allah, kelar. Waktu itu pernah saya sampaikan, cintanya Allah itu lebih dari segalanya. Karena kalau orang sudah cinta, apapun akan diberikan.
Kalau Allah sudah cinta, apapun akan diberikan. Makanya man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, dalam artian mendapatkan cintanya Allah, maka dia akan dapatkan segalanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan Allah, kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segalanya. Kemudian Nabi SAW pun menyikapi dengan hadis man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau kama jaa fil hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku, dan barang siapa cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Makanya nyambung sama anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri cinta yang pertama apa? Akan mendatangkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seberapa besar taat kita kepada Allah dan Rasulnya, sebegitu pula lah besarnya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, di antara ciri cinta yang hakiki adalah mencintai apa saja yang ada hubungannya, yang ada kaitannya dengan yang kita cintai. Begitu pula sebaliknya, membenci, tidak menyukai apa saja yang dibenci, yang tidak disukai oleh yang kita cintai. Maksudnya, ciri yang kedua ini, orang kalau cintanya benar, maka dia akan mencintai apa saja yang kaitannya dengan apa yang dia cintai. Kalau cinta kita benar kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mencintai apa saja yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Begitu pula sebaliknya, kita akan tidak menyukai, membenci apa saja yang dibenci Allah dan Rasulnya. Nah, ini saya ambil dari dalilnya, saya ambil dari ceritanya Amrul Qais. Zaman dulu ada anak pejabat namanya Qais, mencintai seorang wanita dari kalangan biasa namanya Laila. Nah, karena cintanya, ini panjang sih ceritanya, intinya dia tidak bisa menyatukan cintanya, tapi dia tidak maksiat. Akhirnya dia pergi ke gurun Sahara, dia depresi karena cintanya. Hari-hari dia melantunkan syair-syair. Nah, syair-syairnya ini diambil sama ulama-ulama tasawuf, kemudian dijadikan gambaran bagaimana cinta yang sejati. Apa di antara syair yang dia lantunkan untuk kekasihnya atau menggambarkan cintanya kepada kekasihnya itu? Di antaranya, amuru ala diyari diyari laila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara laisa hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Amuru ala diyari diyari laila, tatkala aku melewati dinding tembok kota Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, ku kecupi setiap dinding tembok kota Laila, diciumin Pak. Laisa hubbud diyari syaghafna qalbi, bukan karena cintaku kepada dinding tembok kota Laila yang menggetarkan hatiku, walakin hubbu man sakana diyara, tetapi cintaku kepada seorang wanita di balik dinding tembok kota Laila. Saking cintanya sama Laila sampai dia mencintai dinding-dinding yang ada di kota Laila. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan mencintai apa saja yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Kita akan mencintai masjid, kita akan mencintai pesantren, kita akan mencintai orang-orang soleh, kita akan mencintai apa saja yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Kita akan mencintai apa saja yang kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Ini ada cerita menarik. Dulu ada ulama, ini gambaran cintanya orang-orang dulu kepada Allah dan Rasulnya. Ada ulama datang ke satu tempat, lalu ulama tadi disuguhkan 2 buah roti. Yang satu roti baru matang, anget, yang satu roti kemarin sudah dingin. Lalu ulama tadi milih roti yang kemarin matang. Muridnya nanya, Tuan, kenapa Tuan memilih roti yang kemarin padahal ini roti yang baru matang? Beliau mengatakan, jawabannya ajib, ini roti matangnya kemarin, masanya matang dia dengan Rasulullah itu lebih dekat ketimbang roti yang hari ini matang. Pertimbangannya Allah dan Rasulnya.
kecintaan orang-orang dulu. Bahkan diceritakan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini ulamanya sahabat. Beliau seringkali melakukan hal-hal yang orang tuh aneh gitu. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan bersama murid-muridnya, di tengah jalan tiba-tiba beliau menundukkan kepalanya, badannya, seakan-akan di situ ada batang pohon. Lalu murid-muridnya bertanya, kenapa Tuhan menundukkan kepala dan badan? Nah, kata beliau, kurang lebihnya dulu saya pernah jalan bareng Rasulullah di sini, dan memang saat itu ada batang pohon di sini. Rasulullah menundukkan kepalanya kala itu karena menghindari batang pohon. Saya nggak pernah lewat jalan ini sekalipun kecuali saya